pertama. Nah, jadi kayak frog kemarin. Jadi frog kemarin itu ada frog embryogenesis pertama dan kedua, sedangkan Chancik juga ada yang pertama dan kedua. Nah, kita langsung aja ke materinya. Aku izin share untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini apakah udah terlihat untuk layarnya? Oke, udah terlihat. Oke, jadi kita akan membahas tentang embryogenesis di ayam. Kita lanjut aja. Nah, tentunya di dalam embryogenesis ayam ini kita tidak luput dari organ reproduksi betinanya. Nah, di ayam ini dia sama kayak hewan lainnya, dia ada ovariumnya. Nah, yang membedakan adalah di ovarium ayam itu yang bagian kanan itu dia mengalami rudimenter, artinya dia tidak mengalami perkembangan secara lebih lanjut. Sedangkan yang lebih berkembang adalah yang ovarium kiri. Untuk letaknya sendiri dia ada di ujung kranial ginjal dan dia fungsinya untuk menghasilkan folikel, dan folikel yang dihasilkan itu cukup banyak, yaitu sekitar 1.000 sampai 3.000. Nah, ini adalah untuk anatominya seperti ini. Jadi untuk fungsinya sendiri di sini dari infundibulum dia fungsinya tuh untuk menampung folikel dan kuning telur atau yolks atau ovulasi, serta dia itu tempat terjadinya fertilisasi. Lebih tepatnya lagi itu di bagian posterior infundibulumnya. Bentuknya itu nanti dia seperti corong. Jadi bentuknya seperti corong, ini adalah bagian dari infundibulum. Terus yang kedua di sini ada magnum. Nah, di area magnum ini dia fungsinya adalah untuk pembentukan putih telur atau albumin dan membentuk kalaza yang fungsinya itu untuk menjaga kuning telur supaya dia tetap di tengah. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada ismus. Di sini ismus itu dia fungsinya untuk mensekresikan selaput kulit telur. Yang dia tuh kalau kita lihat di ayam itu kayak yang warnanya tuh putih-putih benih. Kalau misalnya kita masak telur ayam itu ada selaputnya putih, itu namanya selaput kulit yang dihasilkan oleh ismus. Selanjutnya di sini ada uterus. Nah, uterus ini nanti dia fungsinya untuk pembentukan kerabang atau cangkang telur yang dia tuh keras. Terus di sini juga ada vagina yang fungsinya tuh untuk pengeluaran telur. Yang telur ayam itu dia tuh dipengaruhi oleh cahaya. Dan yang terakhir di sini ada kloaka. Jadi saluran untuk keluarnya urin dan telur di ayam itu sama, yaitu di kloaka. Nah, ini untuk penjelasannya tadi. Jadi di sini ada waktu-waktunya tertentu. Jadi yang info di bulum cuma 15 menit, yang di magnum ada 3 jam, ismus sekitar 1,5 jam, terus yang di uterus itu dia paling lama sekitar 24 jam atau 1 hari, terus di vagina dan nanti akhirnya dikeluarkan di kloaka. Nah, untuk fase perkembangannya, di sini kita ada 16 jam, 18 jam, 20, 22, dan 24. Ini cukup PR banget ya, karena ini yang diapalin tuh bentukan-bentukannya cukup banyak sekali. Nggak cukup banyak sekali sih, tapi lumayan banyak. Dan tapi enaknya tuh dia lebih bisa dibedain untuk bagian-bagiannya. Cuman PR-nya adalah hafalin nama-namanya. Ini clue-nya buat di bab ini, karena namanya penyebutannya tuh mirip-mirip dan banyak istilahnya. Cuman untuk bagiannya itu nggak membingungkan kayak yang di oogenesis. Gitu, diingat-ingat dulu. Ada 16 jam, 18 jam, 20 jam, 22, dan 24. Jadi ada 5 fase yang kita pelajari. Oke, yang pertama, di sini ada beberapa istilah yang harus dipahami. Jadi bagian di fase perkembangan ayam 16 jam, di sini ada area pellucida dan area opaka. Area opaka itu disebut juga dengan area vasculosa. Nah, karena namanya area vasculosa, ini tuh dia memiliki ciri khas warnanya lebih merah. Warnanya lebih merah karena dia banyak pembuluh-pembuluh darahnya.
itu letaknya dia di luar, dan kalau area pellucida itu letaknya di dalam, dan dia itu letak tempat tumbuhnya embrio. Tempat tumbuhnya embrio. Oke. Nah, kemudian di sini ada bagian proamnion. Karena proamnion, amnion itu berarti nanti dia akan membentuk amnion atau ketuban. Yang dia tuh terdiri dari sel ectoderm dan juga sel mesoderm. Terus di sini ada primitive strict yang dia terdiri dari primitive pit atau primitive knot, primitive fold atau primitive ridge, primitive groove, dan juga primitive plate. Ini harus dihafalkan segini. Ini masih yang satu tahapan 16 jam. Ada area pellucida di sebagai tempat tumbuhnya embrio, ada area opaka atau area vasculosa yang di warnanya lebih merah karena banyak pulau-pulau darahnya. Ada area proamnion, ada bagian primitive strict yang dia terdiri dari primitive pit atau primitive knot, primitive fold, primitive groove, dan primitive plate. Oke, ini bisa dihafalin dulu. Oke, udah bisa dihafalin dulu beberapa saat, terus kita lanjut lagi ke gambarnya. Oke, ini untuk gambarnya. Nah, tadi ada dua area. Ada area apa aja? Ada yang ingat tadi ada area apa aja? Opaka sama Mm-mm. Apellusida. Area opaka dan juga area pellucida. Jadi kita telah satu per satu. Ada area opaka dan area pellucida. Area opaka disebut juga dengan area vaskulosa atau extraembryonik. Nah, itu dia tuh yang ini letaknya. Nah, tadi yang kayak dijelasin sebelumnya bahwa dia itu warnanya tuh lebih merah gitu karena banyak pulau-pulau darahnya ini. Ini adalah area opaka. Sedangkan yang dia warnanya lebih terang ini adalah area pellucida di mana dia adalah tempat bertumbuhnya embrio ayam. Nah, adalah embrio ayamnya. Gitu. Jadi bisa dipahami untuk kedua area, ada area opaka dan area pellucida. Bisa dibedain ya dari warnanya dan juga dari letaknya. Oke, nah jadi di sini kita udah nggak mengenal lagi kutub animal dan kutub vegetal. Jadi kita mengenalnya bagian anterior dan posterior yang kayak di anatomi. Anterior itu cenderung lebih ke atas dan posterior itu di bagian bawah. Nah, kita mulai dari bagian anterior terlebih dahulu. Di bagian anterior kita bisa menemukan bagian proamnion. Proamnion itu dia, bentar aku ganti warnanya dulu. Yang mana orang? Oh, itu aja. Nah, ini adalah bagian proamnion. Ini adalah bagian dari proamnion yang letaknya tuh dia di anterior. Ini adalah bagian proamnion yang fungsinya adalah untuk membentuk amnion atau ketuban. Nah, terus di sini juga ada primitive strict. Nah, jadi primitive strict itu dari sini. Yang garis ini adalah primitive strict. Nah, primitive strict itu dia terdiri dari beberapa bagian lagi, teman-teman. Nah, dari yang bagian anterior terlebih dahulu, kita di sini ada mengenal bentukan namanya primitive pit. Nah, jadi primitive pit adalah yang ini, primitive pit. Yang ini adalah primitive pit. Kemudian di bagian lebih posterior dari primitive pit, ini yang warnanya kemerahan seperti parit, ini ada seperti kayak pinggirannya itu yang warnanya lebih merah, itu adalah primitive ridge. Dan yang di tengahnya, ini aku kasih warna biru lebih beda. Yang warnanya di tengahnya ini adalah primitive groove. Dan di bagian posterior yang seperti huruf Y, ini kita sebut juga dengan primitive plate. Kalau aku ilustrasiin, jadi bentukan primitive streak itu dia kayak gini. Oke, nah ini lebih gelap lagi. Tadi yang paling anterior ini adalah primitive pit. Ini primitive pit, aku singkat P, primitive pit.
Terus yang di pinggiran ini itu adalah primitive ridge. Dan salurannya tengah ini adalah primitive groove. Dan yang seperti huruf Y paling akhir ini adalah primitive plate. Oke. Dan keseluruhan dari bentukan ini kita sebut juga dengan primitive street. Oke, kita review dulu pelan-pelan biar enak kita hafalinnya. Nah, tadi yang pertama ada area. Kita mengenal ada dua area. Ada area apa aja tadi? Area opaka sama Area pelusida. pelusida sama area opaka. Bedanya apa antara area opaka sama area pelusida? Mm-mm, mm-mm. Dan dia tempat tumbuhnya embrio. Oke. Terus ada bagian proamnion. Itu letaknya di anterior proamnion. Terus untuk primitive streak itu ada apa aja tadi dari anterior sampai posterior kita urutin. Primitive pit, Mm-mm, primitive ridge, mm-mm, primitive groove, mm-mm. primitive plate. Oke, sudah hafal sampai sini? Bisa dipahami ya untuk bentukan 16 jam. Udah bisa dipahami belum? Hmm, betul. Proamnion itu letaknya di bagian anterior, dia nggak di posterior. Ingat, di bagian posterior itu ada penandanya ada primitive plate. Nah, kalau ada primitive plate berarti itu bagian posterior. Ya nggak? Mm-mm, betul. Primitive plate itu kayak huruf Y kebalik gini. Cuma nek preparasi dibalik ya bisa aja DE huruf Y gini. Kan di bagian anterior kita nggak menemukan bentukan seperti huruf Y kan? Jadi penanda posterior itu ada kayak bentukan huruf Y-nya atau primitive plate-nya itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, udah paham sampai sini? Udah paham belum? Paham, Kak? Oke, kita next. Oke, Paham, Kak. coba ini tadi bagian anterior atau posterior? Posterior. Kenapa posterior? Karena ada Kan primitive primitive plate. Oke, benar. Ini bentukan apa? Y, primitive plate, Ya, berarti ini bagian apa tadi? Posterior. posterior, Oke. Terus kalau yang ini bentukan apa? Primitive ridge. ridge, Pinter. Terus yang ini bentukan apa? Primitive groove. Pinter. Terus untuk bagian ini, Primitive pit. ridge, oke, pinter. Karena tadi ini adalah bagian posterior, berarti ini bagian anterior. Nah, kalau penunjukannya di sini, tuh ambil. Keseluruhan bentukan ini, primitive streak, oke, pinter. Ini area apa? area pelusida, Benar? Percaya? Apa Op- beneran? Alpaka. Yakin? oh, opaka, Area opaka. Ini area apa? Pelusida. pelusida, Oke. Udah bisa dipahami sampai sini yang fase 16 jam? Oke, kita next lagi. Nah, selanjutnya di sini kita pindah ke fase 18 jam. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah adanya Hansen's node dan juga ada head process. Nah, di bagian Hansen node itu dia fungsinya adalah nanti dia akan berkembang menjadi chorda mesoderm. Jadi ini dia akan menjadi chorda mesoderm.
Untuk bagian-bagiannya masih sama, cuman yang bedain dua ini ya teman-teman. Apalin ada bentukan Hansen's Note dan juga head process. Cuman yang lainnya masih sama kayak tadi areanya, ada area pellucida, area opaka, ada bagian anterior ada proamnion dan ada primitive streak yang terdiri dari primitive pit, primitive fold atau primitive ridge, ada primitive groove dan juga ada primitive plate di bagian posteriornya. Terus di sini juga ada bentukan tambahan, ada Hansen's Note dan juga ada head process. Kita langsung aja ke gambarnya. Nah, ini sekilas mungkin tampak sama ya, tapi di sini ada bentukan yang beda. Di sini ada bentukan head process. Jadi dia bertambah makin panjang. Jadi tadi kan mentoknya kan primitive pit kan di sini kan. Tapi nanti dia ada garis tambahan atau kayak semacam lebih panjang gitu garisnya. Tapi dia bukan masuk ke bagian primitive streak. Nah, jadi di sini ada bentukan baru, ada Hansen's Note yang warnanya tampak lebih gelap di sini. Nah, ini ada Hansen's Note. Terus di atasnya, di anterior dari Hansen's Note yang seperti garis ini ada bentukan head process. Terus di bagian anteriornya lagi ada bagian proamnion gitu. Jadi bentukan barunya terletak pada Hansen's Note yang dia tampak seperti penggelapan di atasnya primitive pit dan juga ada semacam garis gitu namanya adalah head process. Untuk bagian paling anterior ada proamnionnya dan primitive streaknya masih sama. Di sini ada primitive pit, letaknya di posterior dari Hansen's Note. Terus ada primitive ridge, terus di tengahnya ada primitive groove. Terus kemudian di sini ada primitive plate untuk di bagian posteriornya ini. Tuh, untuk areanya masih ada area opaka sama area pellucida. Kita langsung aja ke gambar preparatnya. Nah, ini preparatnya kayak separuh gitu ya. Jadi bagian posteriornya kita nggak bisa lihat. Nah, ini adalah bagian anterior atau posterior nih kira-kira. Anterior. Anterior. Ya, ini bentukan anterior karena di sini nggak ada bentukan primitive plate-nya. Gitu. Nah, untuk yang paling anterior di sini ada bagian proamnion. Nah, ini adalah bentukan Hansen's Note. Nah, yang seperti ini adalah Hansen's Note-nya. Ini Hansen's Note. Terus di anterior dari Hansen's Note ini ada bentukan head process. Ya, kayak semacam garis gitu. Terus kemudian di bagian posterior dari Hansen's Note di sini ada bentukan primitive pit. Terus kita, nah tapi ini nggak kelihatan ya ternyata. Kira ada lanjutannya preparat lagi. Nah di sini ada primitive ridge. Dan kemudian ini yang warnanya lebih putih atau lebih pucat ini adalah primitive groove. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Dibentukan 18 jam. Ada dua area, kita ingat, kita ambil review lagi. Areanya apa aja? Area pellucida sama opaka. Area opaka sama area pellucida. Terus ada bagian yang lain, itu ada proamnion untuk menandai bagian anterior, proamnion. Terus ada apa lagi bentukannya yang baru? Hansen's Hansen's Note. Note. Yang ada tulisannya. Ya. Hansen's Note. Terus ada bentukan apa lagi? Head process. Head Head process. process. Terus ada bentukan primitive streak. Itu dia terdiri dari apa aja? Primitive pit, Hmm, primitive ridge, primitive hmm, groove, sama primitive plate. Oke. Oke, bisa diingat-ingat ini. Oke, bisa diingat-ingat. Kita lanjut lagi ke fase berikutnya di fase 20 jam. Nah, di sini yang membedakan adalah adanya bentukan baru, yaitu ada head fold sama
neural plate. Nah, jadi bentukan head prosesnya di sini udah nggak ada, tapi digantikan sama bentukan head fold. Nah, terus dan juga ada bentukan baru namanya neural plate yang dia adalah sebagai penanda bahwa proses neurulasi telah dimulai. Kita langsung aja ke bentukan preparatnya. Nah, ini udah agak mulai lebih kompleks bentuknya. Jadi di sini kita mulai dari bagian anterior terlebih dahulu. Nah, jadi di sini paling anterior ada bagian proamnion. Kemudian untuk bagian embrionya, ini yang bentuknya kayak payung ini, itu adalah bentukan head fold. Terus kemudian di bawahnya dari head fold atau bagian posteriornya itu ada bentukan neural plate. Nah, jadi semacam garis ini adalah bagian neural plate-nya. Terus di sini ada bentukan Hansen's node yang dia karena node gitu ya, kayak semacam titik gitu ya, semacam bulatan adalah Hansen's node. Kemudian lebih posterior dari Hansen's node di sini ada primitive pit, di sini ada primitive ridge, dan di tengahnya ada primitive groove. Dan paling posterior di sini ada primitive plate. Oke, diingat-ingat dulu dari anterior ke posterior. Yang pertama ada head fold, yang kayak payung, ada neural plate kayak gagang payungnya. Terus di posteriornya ada semacam titik namanya Hansen's node. Di posteriornya lagi ada bentukan primitive pit, ada primitive ridge di bagian pinggirannya, dan bagian tengahnya ada primitive groove, dan dia diakhiri oleh bentukan primitive plate. Jadi kalau diilustrasiin gambarnya kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ini kayak semacam bentukan payungnya, ini adalah bentukan head fold. Terus di sini ada kayak semacam gagangnya, ini adalah bentukan neural plate. Plate. Terus yang ini adalah bentukan head fold. Jadi head prosesnya udah nggak ada, diganti sama bentukan head fold. Terus kemudian di sini ada semacam titik gitu adalah bentukan Hansen's nodes. Hansen's node. Nah, terus di bagian sininya, bagian lebih posterior dari Hansen's node, dia ada primitive pit. Kemudian bagian pinggirannya, ini ada bentukan primitive ridge. Dan di bagian tengahnya, di antara primitive ridge, itu ada primitive groove. Dan nanti dia diakhiri oleh bentukan primitive plate. Nah, inilah semacam gambar skematiknya untuk embrionya. Nah, ini untuk gambaran lainnya. Tadi ini bentukan apa? Head fold. Tuh, pintar. Adalah bentukan head fold. Terus kalau yang ini bentukan apa? Neural plate. Oke, itu adalah neural plate. Kemudian kita beranjak ke posterior. Ini ada bentukan apa? Hansen's node. Betul, ini adalah Hansen's node. Kemudian lebih ke posterior lagi, ini ada bentukan apa? Primitive pit. Ya, primitive pit. Terus untuk yang di penggelapan di bagian pinggir ini namanya bentukan apa? Primitive ridge. Primitive Primitive ridge. Dan di antara primitive ridge ada apa? Primitive groove. Oke. Terus ini namanya bagian apa?
Proamnion. Amnion. Ion. Terus ini area apa? Apakah Apa? Kalau yang ini area apa? Pellucida. Pellucida. Oke, udah paham. Nah, ini lanjutannya dari yang tadi ya. Nah, ini ada bentukan apa ini tadi? Primitive Hansen. plate. Hansen Snowd. Nah, baru yang ini adalah primitive pitch. Pitch. Kalau yang ini bentukan apa? Oke, berarti ini bagian anterior atau bagian posterior? Posterior. Oke, berarti ini proamnion bukan? Bukan. Bukan, pintar. Oke, ini kita review dulu yang bagian 20 jam. Oke, inget-inget lagi. Langsung aja ke yang bagian embrioniknya ya. Tadi di bagian dari anterior sampai posterior kita urutin. Tadi ada bentukan apa? Head, Headfold. headfold. Itu yang bentuknya kayak gini. Oke. Nah, ada bentukan apa lagi? Neural plate. Neural plate. Oke, bentukan neural plate yang dia tuh kayak gini. Lebih gelap dari eh, yang sekitarnya, tapi dia letaknya di bagian posterior dari headfold. Terus ada apa lagi? Hansen's knot. Ya, ada Hansen's Note. Terus ada apa lagi? Primitive pit. Primitive pitch. Pit. Terus apa lagi? Primitive Primitive ridge. Pitch. Terus ada apa lagi? Primitive groove. Groove. Apa lagi? Primitive plate. plate. Oke, sudah hafal untuk bagian ininya, untuk bagian embrionya. Jadi untuk embrioniknya ini. Nah, terus untuk kelengkapan-kelengkapan lain, artinya bagian-bagian lain di luar embrio, ada area apa aja tadi? Area opaka Sama sama pellucida. pellucida. Terus ada bagian apa lagi? Proamnion. Oke, udah clear ya? Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyain dulu? Oke, ada yang belum paham belum yang bagian 20 jam? Ada yang belum paham? Udah ada paham semua? Ada Paham Kak. semua ya? Oke, aku next ke fase 22 jam. Oke, yuk tinggal dua fase lagi. 22 sama fase 24 jam. Nah, di sini ada beberapa bentukan yang baru, yaitu ada bentukan neural fold sama bentukan somoid. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, yang pertama di sini masih sama, ada area pellucida sama area opaka, ada bentukan proamnion. Nah, di sini yang membedakan lagi yaitu primitive striknya itu udah nggak yang dibedain kayak apa namanya kayak tadi lagi. Jadi udah nggak dibedain sekompleks yang tadi, udah nggak dibedain kayak primitive ridge, primitive groove gitu-gitu. Jadi langsung ke primitive strik aja. Di fase 22 jam ini udah ada mulai adanya somat dua pasang. Kenapa dua pasang? Karena somat itu munculnya di fase 21 jam. Jadi nanti setiap nambah 1 jam itu nanti somatnya tambah sepasang. 22 jam berarti ada dua pasang. Fase 23 jam berarti somatnya ada 3 pasang gitu. Oke, kita lanjut ke gambarnya aja langsung. Nah, kita mulai dari bagian anteriornya terlebih dahulu. Nah, di sini ada bentukan headfold yang kayak payung tadi.
Nah, terus di sini ada bentukan neural fold yang warnanya lebih gelap. Ini dan di bagian posterior dari neural fold di sini ada bentukan neural groove. Jadi dia penunjukannya itu agak lebih posterior gitu, sama kadang-kadang dia diletaknya di antara neural fold. Nah, terus di sini ada neural plate. Jadi urutannya ada neural fold, neural groove, neural plate. Neural fold, neural groove, neural plate. Neural fold, neural groove, sama neural plate. Itu. Neural plate itu nanti dia letaknya lebih mendekati somite. Nah, di sini bagian primitive strip-nya itu nanti dia mulai memendek. Nah, jadi nanti dia bentukan primitive strip-nya tuh cuman tinggal segini aja. Segini aja bagian primitive strip-nya. Nah, kemudian di sini ada bentukan baru yaitu bentukan somite, yang warnanya tuh merah, bukan yang warnanya putih tapi yang warnanya merah. Ini adalah bagian somite. Somite itu nanti dia menjadi derivat scleretum, myotum, sama satu lagi, bentar, aku agak lupa, nanti aku cari lagi. Nah, terus kemudian di bagian lebih posterior itu ada bentukan Hansen's knot masih sama. Terus di bagian lebih posteriornya lagi di sini ada bagian primitive streak segini, adalah primitive streak, dan bagian paling posterior di sini ada primitive plate. Oke, jadi paling anterior ada head fold, terus ada neural fold, ada neural grooves, neural plate, sama somite berjumlah 2 pasang karena dia fase 22 jam. Dan lebih posterior lagi ada bentukan Hansen's knot, primitive streak yang lebih pendek, dan ada bentukan primitive plate. Oh ya, untuk yang tadi itu aku udah ingat. Nah, untuk yang somite itu nanti dia menjadi derivatnya myotum atau otot, myotum atau otot, terus ada scleretum atau tulang, sama dermatum atau kulit. Gitu. Nah, ini tuh bagian-bagiannya. Nah, ini. Jadi di bagian paling anterior, tadi ada bentukan apa paling anterior di sini? Ada bentukan head fold. Fold. Terus yang di posteriornya dari head fold ini yang warnanya lebih gelap adalah neural fold. Dan di antara neural fold di sini ada neural groove. Kemudian di bagian posterior lagi di sini ada bentukan apa? Neural plate. Neural plate. Pinter. Dan di sini ada bentukan somite. Ada berapa pasang somite-nya? 2. Iya, karena dia di fase 22 jam. Terus di sini ada bentukan apa? Hansen's Ya, ada bentukan Hansen's knot. Terus di sini ada bentukan apa? Primitive straight. Primitive streak. Dan di sini yang hurufnya huruf Y, huruf apa? Bentukan apa? Primitive 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 plate. plate. Oke. Udah paham sampai sini yang fase 22 jam? Oke, kalau udah paham, aku next lagi. Atau fase 24 jam. Nah, ini lumayan lebih banyak banget. Cuman ini bisa dibedain dibandingkan sama jam-jam lainnya. Karena ini bentukannya paling beda. Nah, bentukan yang baru di sini ada bentukan neuropore, neural tube, spinal cord, dan notochord. Serta somite-nya dia bertambah menjadi 4 pasang karena dia di fase 24 jam. Oke, aku langsung lanjut lagi. Nah, jadi kelihatan banget ya bedanya teman-teman sama yang fase-fase sebelumnya. Jadi dia udah nggak bentuknya kayak payung lagi. Oke. Nah, dari bagian anterior di sini ada bentukan head fold. Yang ini adalah bentukan head fold. Nah, semacam lekukan ini adalah bentukan neuropore. Jadi head fold tadi dia tuh mengalami penekukan dan membentuk lekukannya namanya adalah neuropore. Terus di bagian posterior dari head
fold, kita ada bentukan neural fold yang dia di pinggir dan bentukan neural tube di antara neural fold. Jadi ini ada neural fold dan di tengahnya ini ada bentukan neural tube. Nah, kemudian setelah itu di posteriornya lagi dia ada bentukan neural groove, yang ini neural groove. Dan di sini ada somat. Kita tunggu sebentar udah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang, cuman dia OTW ke 5 pasang. Nah, terus kemudian di antara somite itu dia ada spinal cord. Ini adalah spinal cord-nya. Dan di posterior dari somite dan spinal cord itu ada bentukan notochord. Nah, jadi nanti ini ada spinal cord dan dilanjutkan oleh bentukan notochord. Terus di sini ada bentukan Hansen's node dan di posteriornya ada bentukan primitive stick yang dia semakin memendek dan dia diakhiri oleh bentukan primitive plate. Oke, cukup banyak ya ini bentukannya ya dibandingin sama yang tadi, cuman bentukan-bentukannya lebih enak untuk dibedakan. Kita langsung aja ke gambarnya. Oh ya, ada tambahan bentukan. Di sini ada bentukan subcephalic pocket. Nah, kira-kira tuh subcephalic pocket itu dia letaknya di bagian sini adalah subcephalic pocket. Nah, jadi kalau ya ibaratnya kalau payung gini, nah itu di bagian bolongannya itu adalah subcephalic pocket sebagai rongga otak nantinya. Nah, ini kira-kira bagian anterior atau posterior nih? Anterior. Anterior. Terus kita identifikasi satu-satu untuk bentukannya. Ini ada bentukan apa? Headphone. Iya, betul. Ini adalah bentukan headfold. Terus ini ada bentukan apa? Neural fold. Ya, ada bentukan neural fold. Dan di antara neural fold ada bentukan apa di sini? Neural tube. Ya, neural tube, betul. Dan di bagian posterior lagi, di sini ada bentukan apa? Ya, bentukan neural groove. Neural groove. Nah, ini ada bentukan apa? Somite. Somite. Tadi somite itu menjadi derivat apa aja? Ada ingat? Myotom. Myotom, Scleretom. Myotom, scleretom, Scleretom, dermatom. sama dermatom. Pintar. Nah, di antara somite, ini ada bentukan apa? Spinal Spinal cord. cord, benar. Oke, ini area apa? Apakah Apakah ini area apa? pellucida? Lucida. Terus untuk ini namanya apa? Neuro. Neuropor. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini lebih ke arah posterior lagi. Jadi sini ada somite. Di antara somite ada spinal cord. Kemudian spinal cord nanti dia berlanjut menjadi notochord. Terus ada bagian Hansen's node-nya. Terus di sini primitive strip-nya menjadi lebih pendek dan dia diakhiri oleh bentukan primitive plate. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini sebelum kita latihan gambar-gambar? Iya, jadi mm-mm, posteriornya soma. Jadi misalnya gini ya. Misalnya misalnya ini somat begini ya wis. Wis dielek ya. Misalnya ini somatnya. Nah, yang ini itu dia spinal cord. Nah, setelah di bawahnya somat, ini dia nanti langsung jadi notochord gitu. Rongga diantaranya headfold celah maksudnya. Neuropor.
Bukan. Neural tube. Oke, tar ini ta. Atau yang ini. Oh, subcephalic pocket ini. Nah, jadi yang subcephalic pocket itu yang ini subcephalic pocket itu. Nggak tahu sih aku. Duh, dosennya sih nggak bisa soal. Kayaknya sih ini ya bentukan kayaknya. Bagian. Terus nggak ada bentukan kan kemarin bagian. Oke, lanjut lagi. Udah paham sampai sini bentukan-bentukannya. Jadi kayak ini sebenarnya nggak sesusah yang oogenesis. Cuma nama-namanya itu banyak. Istilah-istilahnya. Kayak mirip-mirip gitu loh. Neural fold, neural fold, neural tube gitu-gitu kan kayak mirip-mirip gitu. Jadi harus apal bentukan namanya, nama-nama bagiannya. Jadi mirip soalnya namanya. Primitif plate, primitif groove itu kan mirip-mirip. Oke, kalau nggak ada yang tanya, ini aku langsung lanjut ke gambar-gambarnya. Ada yang tahu nggak ini di fase berapa jam? 16. Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain nggak? Mm-mm. Oke, benar. Jawabannya ini masih fase 16 jam. Ini fase 16 jam. Nah, terus untuk yang ini penunjukannya, ini apa? Bagian apa? Area apakah Pinter. Area opaka. Kalau yang ini bagiannya apa? area pellucida? Area pellucida. Oke, kita mulai dari bagian ini bagian posterior atau anterior? Posterior. Ini, Anterior. oke. Kita mulai dari bagian anterior terlebih dahulu. Nah, ini bentukan apa? Primitive bed. Bentar, inilah bentukan primitif pit. Terus ini bagian apa? Primitive Primitive ridge. ridge. Hmm. Terus di antara primitive ridge ada bentukan apa? Primitive groove. Primitive groove. Terus diakhiri atau bagian paling posterior ada bentukan apa? Bagian apa? Primitive plate. Oke, pinter. Ya, kita lanjut lagi gambarnya. Next. Ini kira-kira fase berapa jam? 22. Oke, kenapa Wah, 22? Nggak ada karena somite-nya Karena somite-nya ada dua berapa pasang. pasang. Pinter. Ini ada dua pasang. Betul sekali. Dia 22 menuju 23. Cuman kalau misalnya di soal, tetap acuannya yang telah kita pelajari 22, 24, tetap 22 jam. Begitu. Oke, kita identifikasi bareng-bareng. Ini bagian apa? Headfold. Hmm, oh benar. Terus ini bagian apa? Neural fold. Pintar. Terus ini bagian apa? Neural groove. Hmm. Terus ini bentuk ke bagian apa? Hmm. Terus ini bagian apa? Oh. Terus ini bagian apa?
Sensational. Tuh, Hansen Snow. Terus ini bagian apa? Bentar. Wait. Neural plate. Primitive. Ini bagian apa? Primitive street. Ini. Terus ini bagian apa? Primitive plate. Oke, benar. Next lagi. Ini fase berapa jam? Bisa ditebak banget lah ya ini. 24 jam. Ya, fase 24 jam. Benar. Ini bagian apa? Head? Headfold. Nah, ini kan dia kan yang kayak tipis ini kan. Dia masih headfold. Yang ini, yang tipis ini adalah headfold-nya. Ini. Ini bentukan bagian apa? Neurofold. Neural. Ya, oke. Ini bagian apa? Neural. Neural tube. Di antara neural tube ini ada bagian apa? Neural groove. Neural groove. Oke, pinter. Yang ini ya neural groove itu di bagian lebih bawah lagi. Di antara neural tube dan ini kan ada neural fold. Ini neural fold. Oke, salah kita guys. Maaf, maaf. Tidak konsentrasi. Bentar. Nah, yang ini adalah bentukan neural fold. Nah, di antara neural fold itu di sini ada neural tube. Nah, di bawahnya yang ini baru neural groove. Oke, ulang lagi deh. Oke, ulang lagi. Tadi di bawahnya neuroport, di sini ada apa? Neural tube. Ya, Neural. neural fold. Nah, yang penebalannya adalah neural fold. Baru di antara neural fold ini adalah neural Neural tube. Nah, di bawahnya atau di posteriornya ini baru Neural neural groove. Neural groove. groove. Nah, ini adalah bagian sub Subcephalic pocket. cephalic pocket. Oke. Kemudian di sini ada apa? Bagian apa? Somite. Somat. Di antara somat ada apa? Spinal Spinal cord. cord. Spinal cord. Ia berlanjut menjadi apa? Notochord. 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 Oke, kemudian di sini ada apa? Hansen's node. Ya, ada Hansen's node-nya. Nah, bawahnya lagi nggak kelihatan. Oke, 20. ya benar. Nah, fase 20 jam. Oke, dari paling anterior di sini ada bentukan apa? Ada bagian apa? Head. Headphone. Oh, oh. Kemudian di bagian posteriornya di sini ada neural plate. Plate. Kemudian di sini ada bagian apa? Posteriornya di sini ada primitif, ridge. Di antaranya ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, ada yang mau mungkin ada yang mau diulang penjelasannya atau sudah cukup jelas?
Iya, perlu dihafalin lagi. Oleh karena itu, post testnya nanti bikin ringkasan kayak biasanya. Oke, Kak. Tapi ini gampang nggak kira-kira? Terakhir Senin. Tapi bentukannya apa bagian-bagiannya bisa dibedain kan? Bisa. Oke, berarti kuncinya adalah menghafal kata-kata apa bagian-bagiannya. Kuncinya itu aja. Tidak lain dan tidak bukan adalah menghafalkan mau tidak mau.